Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam yang pertama di awal Juli, 1 Juli 2024. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita sebagai awal kita memasuki di bulan yang ke-7 Juli ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena tidak ada pribadi lain yang paling sempurna, hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab anugerah Tuhan besar. Tuhan sudah pelihara kita dari hari ke hari. Selalu kita minta pimpinan Tuhan, tuntun hidupku. Pegang hidupku Bapa, supaya ku melangkah berjalan bersama Tuhan Yesus. Sebentar kita membaca Yohanes 18. Saya menangis kalau saya baca ayat ini. Karena saat ini Yesus yang begitu baik, Bapa kita yang sangat luar biasa kasihnya, harus menjalani prosesi pengadilan hari ini nanti. Kalau kita baca, pada saatnya nanti akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk itu, saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Tiada sobat yang seperti Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat yang rela berkorban, mati di atas kayu salib, guna tebus dosa kita, supaya kita diselamatkan hanya oleh rahmat dan anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tiada sobat yang seperti Yesus, makan. Tiada sobat seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga hidup kita selamanya. Amin, haleluya. Tiada kasih yang sempurna seperti Yesus. Amin, haleluya. Yang memberikan nyawanya untuk tebus dosa kita semua. Amin, haleluya. Dulu aku menjadi hamba dosa. Amin, haleluya. Kiniku dipilihnya menjadi hamba Tuhan. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga lindungi kita semua. Amin, haleluya. Oh, betapa girangnya hidupku sekarang. Amin, haleluya. Terima kasih buat kasih rahmat yang besar. Amin, haleluya. Sekarang aku menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau cinta dan setia serta taat kepada firman-Nya. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga hidup kita selamanya.
amin, haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, amin, haleluya, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Sampai ku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Masuk di surga senang selamanya, amin, haleluya. Tiada juru selamat selain Engkau Yesus, amin, haleluya. Engkau Tuhan Yesus Bapakku, Rajaku, amin, haleluya. Aku cinta dan setia serta mau taat, amin, haleluya. Sampai nanti akhirnya aku berjumpa dengan Engkau Yesus, amin, haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oh Tuhan Yesus, aku adalah sahabat Engkau Bapa. Tiada sahabat yang seperti Yesus, haleluya. Tiada sahabat yang seperti Tuhan, amin, haleluya. Oh betapa pirang senang hidupku sekarang, amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah selamatkan hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kerajaan dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, haleluya. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Bapakku, oh haleluya. Engkau berjanji akan datang kembali menjemput kami semua. Oh Tuhan Yesus, Engkau Juru Selamatku, haleluya. Engkau Tuhan Yesus Rajaku, Bapakku, amin, haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, haleluya, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami, ampun. Sucikan sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Rukuskan, mengajar, mengingatkan kami supaya kami taat untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selamat malam, salam damai sejahtera
Mohon maaf, di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus. Oh, sungguh kita menantikan kedatangan Tuhan dengan setia. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadi hamba Tuhan yang setia. Jadi anak Tuhan yang setia. Karena Tuhan sudah menjadikan kita sahabat. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Oh dahsyat, mana ada saudara seperti Yesus? Tidak ada. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan bulan, bintang, matahari, semua termasuk kita, Dia yang ciptakan. Tapi Dia rela melakukan yang terbaik sampai akhirnya dihina, ditampar, diludahi. Kalau kita lihat, dihina sudah tidak dianggap Yesus, kemanusiaannya. Dia tidak dihargai saudara oleh manusia yang jahat itu. Imam besar Kayafas, Pontius Pilatus juga cuci tangan, Herodes, semua menghina Yesus. Orang Yahudi semua jahat mereka saudara. Yesus dikhianati dengan Yudas Iskariot. Padahal Tuhan itu banyak luar biasa Yesus. 2000 tahun yang lalu, setiap orang sakit disembuhkan. Orang mati bangkit. Kalau kita lihat semua di dalam Alkitab, semuanya karya perbuatan Tuhan sempurna saudara. Tapi akhirnya Yesus mau melakukan untuk menebus dosa kita. Di sini kita bisa belajar melalui firman Tuhan betapa baiknya Tuhan itu. Dia rela memberikan yang terbaik. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Mari kalau Tuhan sudah melakukan karya yang terbesar, Dia sudah melakukan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang pencinta kasih kepada kita, perbuatan yang sangat sempurna baiknya kepada kita. Sekarang apa yang harus kita balas? Membalas cintanya Tuhan. Saudara dan saya bersama saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Sampai kapanpun saya katakan, saya tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi apa yang kita bisa kerjakan? Mari Tuhan selagi memberikan kita nafas hidup, berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan, supaya makin hari kita mengerti akan firman Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, tetap ucapkan syukur kepada Tuhan. Tidak boleh ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tapi lebih bagus kita evaluasi diri. Lebih bagus kita nyalakan diri sendiri. Minta ampun sama Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan akan tolong kita, memberkati kita semua. Yunus 18, ayat 28 sampai 40. Supaya besok malam kita baca pasal 19. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Saat ini Yesus proses pengadilan. Ya, kemarin kita bahas Yesus di hadapan Hanas, Kayafas, imam besar. Mereka semua jahat. Kayafas bilang lebih bagus mati seorang, jadi dia sendiri merindukan Yesus mati, saudara. Jahat dia. Ya, untuk besar, maka saya katakan kemarin, jangan kita punya hati jahat, tapi berhatilah baik, karena Tuhan begitu baik, cinta kita. Mari bertobat kita. Kalau semua seringkali ngomel, nyalakan Tuhan, seringkali seandainya dewi kita ikut Yesus, jangan, baik bertobat. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, kita perbaiki sungguh-sungguh hidup sungguh sama Tuhan. Ayat 29, sebetulnya Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apa ketuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepada coba. Yesus itu jahat. Mana bukti kejahatan? Anda yang jahat ini, semua mereka-mereka yang jahat ini. Saya katakan Anda itu maksudnya mereka-mereka, saudara. Kalau saya ketemu sama mereka, Anda yang jahat itu, coba nih. Yesus begitu baik. Ya, orang kelaparan 5.000 orang. Ya, 5 ketur roti kasih makan semuanya. Ya, semuanya dilakukan perbuatan baik dari Tuhan. Ya, waktu Tuhan masuk ke kota Nain, ada seorang janda anaknya mati, dibangkitkan nama Yesus. Semua ditolong Tuhan. Seorang perempuan darah yang sudah belasan tahun, ya, aliran darah disembuhkan sama Tuhan itu. Coba, semua disembuhkan sama Tuhan. Tapi ini tidak tahu diri, saudara, yang dasar memang manusia itu tidak berterima kasih. Memang dasar memang iblis itu penjahat, saudara, ya. Atau berterima kasih kepada Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang, ya.
Memang dalam hukum Taurat dan kan boleh, ya. Dalam yang ketujuh, kalau tidak salah, jangan membunuh. Yang keenam, jangan mencuri, jangan membunuh. Memang tidak boleh, saudara. Tapi hatinya jahat mereka tuh. Kalau hati jahat seperti aja mereka sebagai pembunuh, ya. Tapi mereka berkata tidak boleh kami membunuh, tapi hatinya jahat, ya. Ayat 32, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakan untuk menyatakan bagaimana cara yang akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau nikah Raja Yahudi? Jawab Yesus, apa kau katakan itu dari hatimu sendiri, ataukah dari orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apa kau seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tapi kerajaanku bukan dari, memang Tuhan yang punya kerajaan surga. Seperti di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Coba saya mau baca, ya. Matius 28 ayat 18. Matius, saya mau buka Alkitabnya, saudara, ya. Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oh, dahsyat. Kalau dia bukan Tuhan, tidak bisa begini, saudara. Karena dia Tuhan, kerajaannya bukan dari dunia, tapi dia pemilik kerajaan surga. Nah, jadi kalau Tuhan yang menciptakan surga, pemilik kerajaan surga, kita mau masuk kerajaan surga, kita ikutin aturan surga yang Tuhan tetapkan, yaitu firman Tuhan, ya. Jadi jelas kita, ya. Jadi mari kita ikuti cinta Tuhan. Maka kata Petrus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakannya, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Petrus kepadanya, apakah kebenaran ini? Oh, puji Tuhan, kita tidak perlu sanksi ragu lagi tentang kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dia adalah sumber kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 17, kuruskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Oleh karena itu mari kita mau menjadi pelaku firman. Hidup kita di dalam firman Tuhan, sehingga kebenaran itu akan tampil di dalam kehidupan kita. Ayat 38b, sudah mengatakan demikian, keluar Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya, tapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada pasca aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ayat 40 yang terakhir, mereka berteriak pula, janganlah dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyembah. Coba ini, ya, memang di dalam dunia ini serba berbanding terbalik, sudah. Ya, orang baik dibikin jahat, orang jahat dibikin baik. Ini orang jahat itu kalau Barabas. Karena Barabas di situ dikatakan penyamun. Barabas adalah seorang penyamun. Tapi dasar memang hati orang banyak cenderung kepada kejahatan. Karena iblis semua yang sebagai provokator. Tapi kita berterima kasih, makin penting Bapak Ibu baca firman Allah pagi malam. Supaya kita tidak bimbang dan ragu. Kita mau ikut Yesus. Komitmen Bapak Ibu malam hari ini, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab tiada sobat lagi, tiada yang terindah, hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Tuhan memberkati kita semua. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga hidup kita semua. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pekerjaan, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Komitmen kita kepada Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Kita mau setia sama Tuhan, dan kita mau taat, hidup di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.